Untuk settingan tipe yang panas, saya pemberian sama juga, itu H-1 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Ternyata ini efeknya murai batu diberi ulat Jerman. Di samping mempunyai keunggulan, ulat Jerman juga mempunyai kekurangan, teman-teman. Kekurangan yang terjadi yang pertama pada ulat Jerman yaitu cangkangnya agak keras. Ya nggak keras banget sih, tetapi pada burung kadang pencernaannya kurang bagus. Tetapi selama ini saya pakai juga aman-aman. Tentu diimbangi yang namanya umbaran, penjemuran, dan penggunaan misalkan vitamin probiotik dan sebagainya. Pada ulat Jerman bisa memilih dengan pemberian yang warna putih. Memang agak sulit untuk mencari warna putih pada burung ulat Jerman. Itu ya kalau beli ya banyak 10.000 atau 15.000. Kadang ditampung diberi pakan kayak daun kayak gitu. Misalkan sawi atau kol atau wortel, yaitu nanti bisa putih juga, teman-teman. Di samping itu juga ulat Jerman itu kandungan proteinnya yang tinggi, tetapi menurut saya aman di burung. Di burung tidak terlalu over, tidak emosi berlebih atau birahi berlebih. Kandungan protein bahkan dilansir dari suatu website itu sekitar 19%. Bahkan kalsiumnya pun juga bagus, dapat memperbaiki tulang dan otot, teman-teman. Dan diantaranya ini kandungan agak tinggi lemak kayak gitu, memang ada mineral juga. Pemberian jangan berlebih pada burung, tetapi ini sangat bermanfaat juga bagi burung. Lemak juga bisa nanti diimbangi penjemuran, umbaran, ya juga aman. Pada burung murai batu itu juga apa ya istilahnya, pemberian seperti ini sangat diperlukan. Banyak burung sekali, yaitu contohnya ini sebagai keuntungan. Pada burung itu monoton, kadang pada burung kurang gacor gitu, teman-teman. Bahkan bongkar isian pun harian di rumah jarang. Pada burung sering ngembang, kadang burung kurang agresif, atau bahkan burung hanya matung diam saja. Ya teman-teman, pada burung murai batu penerapan seperti pakai ulat Jerman saya pakai juga, teman-teman. Jadi saya ini juga praktek untuk ulat Jerman itu sudah lama sebenarnya, sekitar 2 tahun kayak gitu ya, sudah hampir lebih bahkan untuk ulat Jerman. Tetapi yaitu tadi, porsi jangan berlebih. Dan ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan pada burung, lebih agresif, terus meningkatkan stamina, suara burung itu lebih keras, teman-teman. Itu lebih keras dan melengking pada burung itu juga. Faktor lebih, tapi juga ada syaratnya juga untuk lebih keras. Pokoknya saat penjemuran air minum itu dikeluarkan, pakan minum, teman-teman, agar tidak serak. Meskipun burung suara keras, tapi nanti kalau serak ya berisiko pada burung kurang sehat dan ngedrop, suaranya tidak lagi keras. Dan burung ini juga aktif di bulu-bulu pada burung cerah. Burung mudah berkicau, teman-teman. Ternyata seperti ini sangat bermanfaat juga buat burung murai batu khususnya ya, yang saya bahas, teman-teman. Pemberian gimana ya Mas untuk murai batu? Untuk saya, pemberian pada murai batu khusus burung tipe dingin atau tipe panas. Nanti dikira dispenser lagi, bukan, teman-teman. Jadi misalkan itu sebagai istilah. Tipe dingin itu sebagai istilah faktornya burung yang rendah, suka penjemuran, diantaranya gitu. Terus mandinya juga kurang, kotorannya lebih besar, cenderung menumpuk dalam satu titik. Dan untuk tipe panas, pada burung yang tentu faktornya tinggi dan kotorannya kecil dan tidak suka penjemuran. Penerapan ulat Jerman pada metabolisme yang lambat atau istilah faktor dingin, faktor rendah. Saya menggunakan porsi
satu pagi, satu sore teman-teman. Untuk ulat Jerman, satu pemberian pagi, bisa sebelum jemur atau setelah jemur. Sore begitu juga, setelah pemberian jangkrik dulu. Apakah konsumsi jangkrik tetap, Mas? Iya, tetap. Pemberian porsi jangkrik sesuai. Kalau saya di antara tipe dingin 4, 5, di antara 6 gitu. Untuk jangkriknya, tetapi ulat Jerman yaitu tadi satu. Jikalau dalam 1 minggu pada burung ini kurang bongkar, coba beri 2 pagi 2 sore, jangan berlebih dulu teman-teman, seperti itu. Nanti kalau sudah burung itu mulai gacor, mulai isian keluar, ya tidak harus terus isian keluar teman-teman, karena pada burung kan akan ada lawan, ada tekanan baru keluarkan isian. Kalau sesekali atau 2 kali itu hal wajar, agar burung itu mudah bongkar isian. Seperti itu diantaranya pakai Jerman 22. Kalaupun nanti selama 1 minggu sampai 2 minggu pada burung ini sudah mulai gacor, bongkar, itu teman-teman coba dikurangi porsinya. Jadi mengenai 22, jadi dikurangi 1 pagi 1 sore. Kalaupun sudah mulai gacor lagi, tetap gacor, isian sudah mulai agresif, lakukan selama 1 minggu sampai 2 minggu, baru dikurangi lagi porsinya, jadi seminggu 3 kali, seperti itu teman-teman. Untuk penerapan pada faktor yang tinggi untuk saya ya, itu pemberian coba sore aja, sore setelah jangkrik baru ulat Jerman 1 aja. Itu bisa dilakukan setiap hari teman-teman. Lama 1 minggu sampai 2 minggu, dilihat perubahan. Jika bagus terus tekan teman-teman. Jadi nanti kalau sudah gacor begitu juga, tipe panas ya dikurangi. Jadi seminggu 2 kali atau 3 kali, atau bahkan dipakai hanya lomba. Penerapan pada burung untuk ulat Jerman pada settingan lomba, kalau saya sesuai, misalkan tipe dingin, faktor rendah, saya lakukan tadi, misalkan di harian 22 atau harian 11, Jermannya ya, jangkriknya tetap diberi loh, nanti lupa. Jadi tetap diberi satu-satu. Untuk mau lomba tetap sesuai settingan biasa, tapi H-1 itu diberi ulat Jerman 2, tetap sesuai kalau yang 2 itu teman-teman. Cuma dinaikkan jangkriknya apa-apa itu juga bisa, atau ditambah kroto, itu terserah kondisi pada burung teman-teman. Setelahnya pada hari H itu diberikan mau naik lomba. Misalkan untuk tipe yang dingin diberikan 3 sesi atau 2 sesi menjelang mau naik gantangan teman-teman. Ini ada tujuannya, karena burung tipe yang dingin tentu lambat panas teman-teman. Saat mau dinaikkan harus jauh-jauh sebelum naik itu segera diberikan ulat Jerman, karena nanti biar mengkondisikan tubuhnya dan makanan bisa tercerna dengan sempurna, jadi energi dan pada burung atau proteinnya bisa langsung terserap oleh tubuh burung. Begitu juga untuk settingan tipe yang panas, saya pemberian sama juga, itu H-1 sore, dan di lapangan ya cuma 1 mau naik. Jikalau harian saya tidak menggunakan ulat Jerman, jika kurang bongkar, kurang gacor, waktu mau naik lomba, jadi harian ulat Jerman ini tidak saya berikan teman-teman. Saya berikan hanya H-1 sore dan mau naik lomba teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk settingan berikutnya itu misalkan sesi 1 pakai Jerman 1, sesi kedua cukup Jerman aja 1, atau Jerman 2, atau jangkrik 1 sama Jerman 1. Jadi teman-teman silahkan melihat pada kondisi pada burungnya. Keuntungan pada ulat Jerman di samping itu pada burung itu apa ya, berahi sama emosi tidak terlalu kayak stabil gitu teman-teman, cenderung ke emosi dikit sih, tapi agak stabil. Beda dengan ulat Hongkong. Ulat Hongkong yang lebih panas seperti itu untuk menaikkan emosi dan sebagainya. Tapi di Jerman itu hampir sama kayak pemberian kroto, kayak pemberian jangkrik seperti itu. Tapi dampak di tubuh itu juga sangat baik.
Itu sejauh yang saya tahu seperti itu teman. Meskipun ada efek sampingnya seperti ngelemak atau apa ya istilahnya di burung itu pencernaan kurang bagus, saya kira ya nggak begitu sih. Cuma kita hanya menerapkan umbaran, penjemuran, itu sesuaikan pada burungnya teman-teman. Silakan teman-teman coba aja dulu. Ini berdasarkan pengalaman saja teman-teman, pengalaman dari saya, semoga cocok di burung teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman jangan lupa selalu konsisten dalam merawat pemberian extra fooding maupun penjemuran maupun umbaran dan sebagainya pada burung itu. Jadi secara konsisten teman-teman, ini akan berdampak bagus buat burung. Jadi misalkan 1 minggu tidak dijemur, 1 minggu dijemur, ya jangan teman-teman. Jadi kalau burung yang tipe-tipe perlu penjemuran ya harus secara konsisten teman-teman. Itu aja dari saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman citakan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagimu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.